Halo, nama aku Alia Nafisa, biasa dipanggil Alia, aku kader Kompas. Halo teman-teman semuanya, aku Rika Datul Aisyah IB, biasa dipanggil Raida, dan aku merupakan kader Kompas Justice. Oke, itu tadi bakal teman aku yang menemani aku untuk podcast kali ini. Selanjutnya nih, karena sumber terkeren kita yang kita undang untuk menemani diskusi kita pada hari ini, kepada kakak keren kita, silakan mengenalkan diri. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Tiara yang pada saat ini berkesempatan untuk mengisi podcast volume keempat di YouTube Kompas Justice. Oke Kak, selamat datang di podcast kita Kak. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung aja nih ke diskusi kita yang sangat hangat banget sekarang ini dibicarakan, yaitu tema kita adalah suara tanpa luka menggagas kesadaran KDRT. Oke, untuk pertama mungkin bakal aku nih kayak bertanya kepada kakak langsung dengan kekepoan aku nih Kak. Oke, pertanyaan pertama aku Kak, dalam ilmu hukum KDRT itu terdapat di pasal berapa dan seperti apa aja sih Kak perbuatan yang termasuk dalam KDRT? Karena bisa kita lihat juga Kak, banyak orang yang awam tentang hukum mereka nggak tahu KDRT ini apa aja sih tindakan yang termasuk dalam KDRT. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus tahu nih undang-undang terkait mengatur terkait KDRT itu undang-undang apa sih? Untuk undang-undang sendiri itu yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Lalu sebagian kita hanya tahu kekerasan dalam rumah tangga ini bagaimana dan bagaimana. Kalau kita mendefinisikan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ataupun penelantaran rumah tangga, yang mana hal itu termasuk dalam ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan yang hal ini secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga gitu. Lalu kalau kita melihat dalam perbuatan yang termasuk dalam KDRT ini apa aja sih? Karena setahu kita perbuatan dalam KDRT itu cuma kekerasan fisik yang menimbulkan luka. Namun kalau kita kaji kembali dalam undang-undang ini mengatur ada 4 yang termasuk dalam KDRT. Yang pertama itu ada kekerasan fisik. Yang kekerasan fisik ini berupa yang mana kekerasan ini menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat. Yang kedua, kekerasan fisik yang psikis, yang dimana kekerasan psikis ini berupa yang menimbulkan ketakutan bagi si korban dengan hilangnya percaya diri si korban ataupun hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya ataupun penderitaan psikis bagi si korban. Lalu yang ketiga adanya kekerasan seksual, yang dimana kalau kekerasan fisik mungkin menimbulkan luka, lubang di tubuh si korban. Kalau kekerasan seksual sendiri itu ada pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap si korban, yang dimana hal ini menetap dalam hukum rumah tangga tersebut. Yang mana pemaksaan berhubungan seksual ini terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial ataupun dengan tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada penelantaran rumah tangga, yang dimana kalau kita melihat sebelumnya adanya kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis, adanya juga penelantaran rumah tangga, yang mana dalam undang-undang ini menyebutkan bahwasanya setiap orang dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, yang mana kalau kita melihat hukum yang berlaku baginya ataupun karena persetujuan ataupun perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan ataupun memeliharakan kepada orang tersebut. Lalu lanjut kita melihat dalam apa aja sih yang termasuk dalam penganiayaan di rumah tangga dalam undang-undang ini. Yang orang-orang termasuk setahu kita mungkin cuma dalam lingkup rumah tangga mungkin suami, istri ataupun anak-anak. Tapi kalau kita melihat dalam pasal lain, dalam huruf pasal ini selain ada suami, istri dan anak, KDRT ini bisa terjadi dengan hubungan keluarga, entah itu hubungan darah, perkawinan, persusuan atau pengasuhan. Dan tidak hanya itu, ada juga orang yang bekerja membantu rumah tangga seperti asisten rumah tangga. Berarti KDRT sebenarnya banyak kayak contoh secara psikis pun termasuk itu ke dalam KDRT. Kalau kita lagi buat ketakutan sama suami kita, dan KDRT ini ada di ruang lingkup keluarga. Kalau misalnya kita terjadi pada kalian, kita harus hati-hati ya guys. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan kepada teman aku Kak, yang tentunya juga banyak kekepoan terhadap topik kita ini. Oke, aku mau nanya nih, melihat dari kasus sekarang, kan kalau beberapa kasus ini banyak yang mengalami KDRT oleh suaminya. Menurut Tiara, seharusnya kalau udah terjadi KDRT di dalam rumah tangga, apa sih langkah pertama yang harus kita lakukan? Apalagi kan banyak nih perempuan yang terpesona. Yang pertama tentunya kita sebagai orang terdekat ataupun mungkin kita sebagai orang yang melihat yang tidak
merasakan secara langsung siapa sih korban ini. Kita perlu cuma merangkul, setidaknya apabila kita tidak merangkul cukup diam, cukup merasa kasihan. Jangan sampai kita menjudge si korban ini dengan mengatakan kayak kejadiannya udah lama loh, udah bertahun-tahun, kenapa gak dilaporkan, atau kejadiannya ini si pelaku udah lakuin kekerasan ke kamu berulang kali, kenapa kamu gak laporin. Kita cukup diam aja kalau misalnya kita tidak dapat merangkul si korban ataupun kita tidak mengenal si korban. Jangan sampai menjudge orang tersebut yang dimana orang korban ini perlu support dari semua orang, tapi karena adanya kita itu yang membuat psikis mereka lebih turun, lebih down dari adanya KDRT ini. Selanjutnya, aku setuju dengan kata-kata kekerasan atau KDRT adalah suatu perbuatan yang terus berulang dan tidak akan pernah terhenti dengan adanya kata pemaafan. Kenapa aku meyakini kata-kata tersebut? Ya karena begitu kita melihat kondisinya saat ini. Jika kita melihat adanya kasus banyak KDRT, ada kejadian di mana korban mengatakan saya telah memaafkan dia berulang kali. Si tersangka sudah mengatakan bahwa dia akan tidak melakukan, tapi dalam kondisinya pada saat ini kita lihat itu terus terjadi berulang kali. Jika kita melihat dengan status saat ini, dalam hidup kita saat ini ada dua hal. Kenapa tindakan KDRT tersebut tidak dilaporkan oleh si korban? Yang pertama itu ekonomi, karena perempuan yang merupakan ibu rumah tangga yang telah terpaku ekonominya pada suami yang telah menerima uang bulanan untuk kebutuhan kehidupan, sehingga mereka berpikir dengan saya udah lama jadi ibu rumah tangga, udah lama bekerja, memang ada orang yang mau menerima saya untuk bekerja, apalagi saya sudah lama nih tidak bekerja. Lalu ada karena anak, dan sebagian perempuan yang mikir karena ini anak saya nggak mau anak saya kehilangan sosok ayah karena adanya KDRT ini. Saya nggak mau anak saya adanya terpatri dengan masyarakat bahwa dia adalah anak dari narapidana. Itu ya sebagian perempuan untuk alasan bagi perempuan kenapa sih dia tidak melaporkan sang suami. Lalu untuk bagi korban KDRT gimana sih seharusnya meminta pertolongan kepada orang-orang terdekat. Setidaknya ada orang-orang yang bisa mensupport kamu untuk tetap semangat, maupun itu akan menolong kamu untuk melaporkan kasus KDRT tersebut, yang dimana hal ini yang akan merangkul si korban untuk kayak akan menolong korban dan keluar dari masalah dari permasalahan KDRT itu. Berarti cukup kompromi juga ya Kak ya. Dan juga mungkin bagi penonton yang dalam kondisi yang sama, jangan lupa untuk kita tolong. Dan bagi kita yang mungkin tahu nih dan melihat, jangan terlalu ikut campur, tapi jika kalian ingin tolong, bantulah sebesar saja ya Kak. Jangan sampai kasus korban ini terganggu pada sendiri. Mungkin selanjutnya kita tanya dari lain yang juga kepo nih Kak. Silahkan Kak. Nah, seperti yang Kak bilang tadi, kader itu kayak tali yang tidak pernah putus gitu kan Kak. Nah, kita sebagai korban itu sangat aman berpikir apa yang harus kita lakukan Kak. Kita perempuan itu kadang berpikir gimana sih kita tuh bisa terlepas dari KDRT ini, dan salah satunya itu membawanya ke jalur hukum Kak. Gimana sih Kak kira-kira step untuk ke jalur hukum atas kasus KDRT ini Kak? Yang pertama mungkin kita melihat dalam pelaporan kepada kepolisian yang mana dalam pelaporan ini kepolisian menyediakan saluran siaga hotline di mana teman-teman bisa menelpon untuk ke nomor 110 yang juga bisa dilaporkan langsung melalui nomor ini ataupun langsung ke kantor kepolisian setempat, entah itu Polsek, Polres atau Polda. Pada saat teman-teman datang ke kantor polisi, maka petugas akan mengarahkan korban untuk mengikuti visum et repertum. Visum ini apa sih? Ini adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter, yang dimana visum et repertum ini yang akan menjadi salah satu alat bukti yang dikeluarkan oleh medis dalam membuat laporan teman-teman adanya kasus KDRT. Di mana hasil visum dan bukti ini akan diajukan kepada pengadilan, di mana ketika teman-teman melaporkannya ke Polres, teman-teman akan dirujuk ke unit perempuan dan anak untuk dapat dirangkul dalam penyelesaian permasalahan KDRT itu sendiri. Di mana dalam hal ini pelapor akan diminta keterangan sebagai saksi dan melampirkan bukti terkait untuk memperkuat dugaan KDRT, yang dimana dalam hal ini korban akan bertindak sebagai saksi dan akan melampirkan bukti, dan juga adanya visum et repertum tadi akan menjadi salah satu alat bukti terkait untuk memperkuat adanya kasus KDRT ini. Dan jika polisi telah menyatakan bukti yang ada pada saat ini sudah cukup, maka pelaku akan naik status menjadi tersangka dalam adanya kasus KDRT. Wah, keren banget sih Kak. Jadi bagi penonton, pemirsa yang sekiranya merasa tertekan
kami ada KDRT bisa banget sih step-step tadi itu dilakukan. Dan juga jangan takut untuk melaporkan kepada jalur hukum jika seandainya terjadi kasus tersebut ya Kak. Jangan lupa juga bukti-bukti harus kalian siapkan jika kalian pernah dilakukan kekerasan. Jangan lupa untuk visum, cek dokter sebagai barang bukti juga ya. Banget ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk jalur hukumnya. Selanjutnya mungkin kepada pertanyaan selanjutnya aku lagi nih Kak. Oke. Yang bakal kepo juga nih untuk pertanyaan selanjutnya. Aku pernah dengar Kak, seorang istri tidak bisa bercerai atau pengadilan karena terkendala biaya dan sebagainya. Kan banyak ya Kak kasus-kasus yang karena mereka ingin bercerai tapi terkendala biaya, uang nggak ada karena pengurusannya ribet dan segala macam. Kira-kira jika seorang ingin bercerai karena sudah di ujung tanduk nih Kak, seperti kasus KDRT, mereka nggak punya uang untuk mengurus ini dan itu, kira-kira ada nggak ya? Ada nggak ya Kak solusi untuk kasus tersebut? Untuk menjawab pertanyaan dari beberapa juga yang mungkin dalam kondisi yang sama Kak. Pertama mungkin terkait pelaporan kasus KDRT ya, seperti sebelumnya pertanyaan terkait kasus KDRT silakan laporkan kepada polisi yang dimana untuk membuat laporan tersebut gratis teman-teman. Jika kita melihat di pasal di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini bahkan menyebutkan adanya hak korban untuk dilindungi oleh kepolisian dalam pelaksanaan permasalahan penyelesaian kasus KDRT. Jadi pada saat melaporkan kepada kepolisian ini untuk pelaporannya secara gratis. Lalu untuk perihal keinginan perceraian karena adanya kekerasan yang dialami si istri, hal ini dapat digugat ke pengadilan, yang dimana untuk gugatan pengadilan sendiri bisa dilakukan dengan tinggal ataupun domisili si suami dengan alasan tindakan KDRT, yang dimana kalau di alasan kekerasan ini disebutkan dalam pasal 19 huruf D Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana menyebutkan bahwa salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain itu salah satu alasan perceraian dapat dilakukan. Lalu mungkin itu pertanyaan tadi ya, kalau adanya kekerasan ingin bercerai itu kan butuh biaya, gimana ya gitu untuk dalam penyelesaiannya. Teman-teman pada saat ini udah banyak hadirnya advokat atau pengacara prodeo atau pengacara cuma-cuma yang diberikan kepada teman-teman secara gratis. Itu bisa dapat di mana sih? Itu bisa melalui lembaga bantuan hukum ataupun lembaga-lembaga gratis lainnya, yang dimana untuk entah itu diskusi, konsultasi ataupun langsung sebagai advokat teman-teman dalam pelaksanaan persidangan itu dihadirkan advokat secara cuma-cuma melalui lembaga bantuan hukum ataupun melalui pos bantuan itu sendiri adalah pos bantuan hukum yang ada di pengadilan. Dan ketentuan ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Keren sekali ya Kak, berarti negara kita memfasilitasi mungkin para penonton atau korban-korban KDRT kan nggak perlu takut biaya, karena untuk pelaporannya sendiri atau untuk pengacaranya sendiri ada kok yang gratis. Jadi nggak perlu takut kalau kalian di ruang hitam tersebut segeralah keluar. Mungkin untuk yang selanjutnya Kak, silakan. Oke Tiara, aku mau nanya lagi nih, kita kan banyak ya melihat perempuan selalu menjadi korban KDRT, hingga korban ini merasa sangat trauma, terus nggak sedikit juga mereka ini mendapatkan mental illness. Kalau kita lihat dari perspektif hukum nih, gimana sih perlindungan hukum yang didapatkan bagi korban KDRT? Baik, sebenarnya pada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 setelah kita baca itu telah benar banget menjelaskan bagaimana sih hak-hak si korban dalam perlindungan ini, yang dimana ketika korban melaporkan adanya tindakan KDRT pada kepolisian, maka kepolisian wajib untuk membuat laporan dalam waktu 1x24 jam untuk memberikan perlindungan sementara pada si korban, yang dimana perlindungan ini diberikan paling lama selama 7 hari atau 1 minggu, yang dimana korban akan diterima dan ditangani. Lalu yang selama diberikan, selain adanya berikan rasa keamanan pada si korban juga berhak untuk menerima perlindungan sementara berupa kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping ataupun memberikan kerohanian pada si korban. Dalam hal ini entah itu dalam bentuk pengobatan oleh si dokter dengan oleh luka-luka yang dialaminya ataupun dalam perawatan psikis akibat trauma. Lalu timbul pertanyaan dari kita, itu kan perlindungan sementara aja cuma ada 1 minggu ya, kalau udah lebih dari seminggu gimana sih? Karena itu pada saat 1x24 jam si korban telah menerima perlindungan sementara, maka polisi wajib membuat laporan kembali 1x24 jam untuk diberikan perlindungan
sebagai korban misalnya nih nggak bakal takut, kita bakal dilindungi sama negara kita, jadi nggak mau takut guys ya. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal kasih pertanyaan ke Raiden yang udah seminggu ya tadi nungguin. Wah, karena kasus KDRT di perceraian itu lagi isu hangat-hangatnya ya Kak. Apalagi kita melihat nih ada beberapa public figure, apalagi yang kemarin Kak, yang kita lihat, Masya Allah, subhanallah banget ya Kak. Gimana mereka dilakukan hal ya Kak. Nah, seperti yang kita lihat nih Kak ya, banyak sekali kasus-kasus KDRT yang dialami, apalagi kemarin itu yang lagi hangat-hangatnya, viral-viralnya ya Kak. Dan itu tuh tetap sorotan publik bagi masyarakat kepada KDRT ini. Nah, sorotan publik ini tuh menurut Kakak itu menjadi hal yang positif atau justru sebaliknya nih Kak? pertama mungkin kalau kita melihat kasus KDRT yang dialami oleh selebgram yang menyita banyak sorotan publik, tentunya itu di luar kuasa kita ya, apalagi dia yang juga seorang selebgram dengan banyak adanya ribuan followers ataupun bahkan jutaan followers, yang dimana dengan sebelum adanya kasus KDRT tersebut dia juga sudah jadi pusat publik atau perhatian publik. Dengan adanya kasus KDRT itu hal ini tampak menjadi sorotan publik yang mungkin kita sebelumnya tak tahu nih dia itu siapa, bagaimana atau segala macamnya. Dengan adanya dia seorang berpengaruh terhadap media sosial, maka public figure gitu kan. Jadi dengan dia yang sebagai public figure dengan jutaan followers atau ribuan followersnya lebih kencang nih dengan adanya berita KDRT ini. Tentu itu di luar kuasa kita ya. Namun dari segi positifnya kalau kita lihat dengan adanya guyuran berita terkait ini kan lebih banyak nih media sosial atau televisi, stasiun televisi menargetkan itu. Dengan ada berita-berita tersebut, dengan mungkin korban-korban KDRT yang di luar sana yang awalnya tidak tahu adanya kasus KDRT, bagaimana pelaporannya atau mungkin bagaimana sih hak-hak yang mereka terima sebagai pelapor gitu. Dengan yang ada guyuran tersebut, para korban yang di luar sana mau tahu. Kalau kita melihat kasus sekarang ini, selebgram saat ini sedang diberikan perlindungan oleh kepolisian dengan adanya rumah aman. Jadinya teman-teman yang korban KDRT di luar sana juga tahu gitu. Oh, jadi ada ya rumah aman untuk saya korban kekerasan KDRT kita melaporkan. Itu banyak teman-teman yang di luar sana yang merupakan korban KDRT yang awalnya takut untuk melaporkan, entah itu karena telah bergantung ekonominya pada suami, tidak punya uang pada saat melaporkan, dia tidak tahu harus tempat tinggal di mana, ataupun dia udah sekarang parah, tidak ada keluarga yang menemani mereka, dia tidak tahu. Dengan adanya guyuran berita ini, jika kita melihat banyak ahli hukum, psikologis yang menyatakan ada loh hak-hak dari teman-teman korban KDRT yang mereka terima pada saat melaporkan KDRT. Dimana mungkin ini yang menjadi langkah awal korban-korban KDRT di luar sana bisa melaporkan kasus yang mereka rasakan. Lalu dari segi mungkin namanya dalam satu hal pasti ada segi positif dan segi negatifnya. Segi positif itu tadi, dengan hal itu ditentukan pikiran kita, oh iya, orang jadi beritahu, oh ini ya gitu. Dan juga mungkin dari segi positifnya itu tadi, korban KDRT selebgram tadi banyak dapat dukungan dari perhatian publik nih, jadi mungkin lebih semangat dia untuk menjalani, oh saya ada teman-teman di luar sana yang tidak mengenal saya gitu, yang tidak mengenal saya, bahwasanya mereka peduli dan mendukung saya. Dan segi negatifnya itu tadi, adanya berita hoax mungkin terkait misalnya ini gitu segala macamnya, mungkin ataupun adanya hate comment terhadap si korban, atau mungkin hate comment itu berupa dukungan bagi si pelaku untuk KDRT tersebut. Benar banget sih Kak, jadi kita lebih merasa aware, kita akan peka terhadap lingkungan kita. Kalau misalnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga itu beneran harus sesuatu yang urgent banget untuk diselesaikan Kak. Nah, gimana? Siapa yang akan tersebut itu benar semua jika ekonomi hal tersebut ya, kalian jangan lupa untuk seperti yang disampaikan oleh Kak Dara tadi, ada kok perlindungan hukum, ada kok hal-hal baiknya, dan juga ternyata dengan adanya kasus yang lagi hangat-hangat itu ada yang bawa dampak positif dan dampak negatif. Tentunya kita ngambil dampak positifnya, teman-teman, jangan sampai kita melakukan dampak negatifnya, atau kalian belum tahu faktanya kan terlibat kelas sebenarnya, karena kasihan banget sama korbannya ya. Jika tadi kita disebut, mungkin kita udah kayak gak tahu sebenarnya ya kalau bahasa. Iya benar. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam pasal 31 dan 34 perkawinan menyebabkan bias gender dalam hubungan rumah tangga. Terus gimana sih pendapat kakak dan gimana sih kakak memandang fenomena
suami dan istri adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga ataupun kehidupan bermasyarakat. Dan juga disebutkan bahwasanya kedua belah pihak memiliki kebebasan entah itu melakukan perbuatan hukum ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang dimana hadirnya konsep-konsep selanjutnya yang disebutkan di pasal 31 ayat 3 dan pasal 34, hal inilah yang membuat adanya bias gender antara si suami dan si istri. Mengapa aku katakan demikian? Di dalam pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwasanya suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, sehingga adanya kapasitas suami sebagai kepala rumah tangga diberikan bahwasanya wajib melindungi si istri dan adalah ibu yang seorang ibu rumah tangga, sehingga adanya hal ini akan memberikan segala keperluan, yang dimana hal ini si suami memberikan segala keperluan hidup bagi rumah tangga kepada istri dan anaknya. Padahal jika kita lihat di beberapa daerah ada yang berbeda gitu, bahkan kedua belah pihak yang bekerja gitu, yang sama-sama memenuhi kebutuhan hidup, ataupun bahkan si istri yang bekerja, si suami yang di rumah. Jika kita melihat di beberapa daerah. Lalu jika kita melihat di kalimat salah sebelumnya juga disebutkan bahwasanya si istri merupakan ibu rumah tangga, yang dimana jika kita tafsirkan tentunya berarti si istri hanya bertugas di dalam rumah tangga tersebut, yaitu memasak, mengasuh, menyapu dalam lingkup rumah tangga. Jadi tidak ada kebebasan untuk si istri untuk bekerja gitu. Hal ini pun memberikan ruang dan peluang kepada seorang istri. Sebenarnya kalau kita melihat si istri pun bisa untuk menjadi kepala rumah tangga dalam hal mungkin kerjaan ataupun tergantung struktur sosial yang sebenarnya gitu. Jadi menurut aku adanya undang-undang ini harus ada bagaimana ya, kejelasan bias gender. Jangan sampai karena adanya suatu kalimat dalam pasal tersebut yang tidak jelas adanya bias gender gitu. Yang dimana hal ini menjadi patokan bagi orang lain, kayak saya kepala rumah tangga loh, bahkan dalam undang-undang sebutkan saya kepala rumah tangga, kamu harus nurut sama saya dan segala macamnya. Jika kita kaitkan dengan kasus KDRT yang banyak pada saat ini, contohnya misalnya banyak dari korban, salah satu alasan mengapa tidak melaporkan KDRT karena suami saya kepala rumah tangga, saya harus mendengarkan apa yang mereka dia katakan, bahkan apa yang diucapkan oleh si suaminya ini tidak seharusnya gitu loh. Kayak bahkan si korban dia kan kepala rumah tangga, saya ibu rumah tangga, jadi apapun yang dilakukan itu yang terbaik gitu. Hal ini sebenarnya menjadi KDRT. Contohnya adanya kekerasan fisik pada si korban atau KDRT. Ketika ditanyakan mengapa tidak dilaporkan, si korban menyatakan karena dia kepala rumah tangga ataupun perbuatan yang dia lakukan saya ridho gitu. Itu sebenarnya kalau kita melihat di dalam pasal ini bagaimana penjelasan atau ada jelasan gitu. Dan itu pun juga nggak tahu sebenarnya tuh maksud dari kata-kata yang ada dalam pasal tersebut apa sih sebenarnya. Ya. Bukan berarti kepala rumah tangga harus bersikap semena-mena, kita sebagai ibu rumah tangga hanya bakal jadi kerja di rumah, jadi nyapu, enggak ya kayak berdasarkan dari sana tuh pasal itu tuh kesamaan gender ya kak. Iya, bahkan disebutkan kan di sana seorang kepala rumah tangga memenuhi kebutuhan rumah dan segala macamnya. Karena dengan pasal tersebut si istri ketergantungan ekonomi itu yang menjadi salah satu alasan kenapa pelaku KDRT tidak dilaporkan oleh si korban, karena sudah ketergantungan ekonomi. Maka di dalam pasal tersebut kan disebutkan seorang kepala keluarga wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan seorang istri sebagai ibu rumah tangga wajib untuk menyiapkan kebutuhan rumah tangga tersebut. Jadi ini salah satu alasan mengapa si istri tidak bisa bekerja. Jadinya adanya ketergantungan ekonomi pada si pelaku gitu. Yang dimana kalau kita melihat adanya banyak kasus nafkah di pengadilan, meskipun diputuskan suami atau mantan suami tetap berkewajiban memberikan nafkah, namun buat kenyataannya saat ini pun kadang tidak gitu. Dengan adanya putusan pengadilan dilakukan beberapa kali terus tidak gitu. Itu sebenarnya adanya undang-undang ini seharusnya lebih bias lagi gitu, lebih bias lagi bagaimana mengatur kedua belah pihak, baik itu si suami ataupun si istri. Jika kita lihat pun adanya dalam suatu lowongan pekerjaan banyak seorang istri yang tidak diterima di suatu pekerjaan karena dia seorang istri tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah. Itu juga salah satu alasan. Baru juga ya bagi yang ini aku baru juga ya Raya kalian karena mesti juga belum tahu ternyata pada pasal itu ada sebenarnya menyatakan kesamaan gender, tapi di selanjutnya pasal selanjutnya itu malah memiliki ambigu, sehingga mungkin kalau penumpang berada di posisi yang sama dan pernah banyak
aku mau nanya nih, gimana sih efektivitas status upload dan kayak dari undang-undang KDRT, undang-undang perkawinan, terus undang-undang terkait lainnya dalam mencegah terjadinya KDRT. Seperti yang kita tahu kan, kalau kasus KDRT ini selalu meningkat tiap tahun di Indonesia. Benar banget sih kalau kita lihat kasus sekarang ini. Luar banget ya Kak ya. Sebenarnya kalau kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pun secara runtut dan runtut bagaimana menjelaskan hak si korban ataupun dalam pencegahan tindakan KDRT itu sendiri. Dan mana upaya dan pencegahannya itu sangat bagus kalau kita membaca pasal di pasalnya. Seperti contohnya di bab 5 tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat, di situ dijelaskan terkait apa saja sih upaya yang dilakukan pemerintah atau masyarakat untuk mencegah terjadinya KDRT tersebut agar jumlah KDRT itu tidak bertambah tiap tahunnya gitu. Dalam upaya pencegahan ini dijelaskan bahwasanya seperti penyelenggaraan komunikasi, edukasi, sosialisasi ataupun advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu juga ada seperti pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga, dan dimana ada banyak sebenarnya upaya-upaya pemerintah dan masyarakat dalam mencegah terjadinya KDRT tersebut yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini. Namun jika kita melihat lingkungan kita pun atau kasus kita pada saat ini pun, kenapa sih masih marak terjadinya kasus KDRT? Padahal regulasi yang sudah ada sangat bagus gitu, bahkan sudah secara luas menjelaskan. Namun kalau kita melihat eksekusinya, sebenarnya kalau kita melihat kasus saat ini, kenapa sih sangat marak bahkan bertambah tiap tahunnya kasus KDRT ini? Kalau kita melihat KDRT ini kan merupakan delik aduan, yang dimana korban dapat mencabut laporan yang telah mereka buat, yang dimana seperti yang kita tahu sendiri, KDRT atau kekerasan itu merupakan fase yang terus berlanjut walaupun si korban telah memaafkan si pelaku, minta maaf, telah berjanji untuk berubah sikapnya dan tidak melakukan kekerasan, namun fase tersebut terulang kembali gitu. Itu sebenarnya kenapa kasus KDRT ini marak tiap tahunnya, karena merupakan delik aduan, korban dapat mencabut laporan dan korban melihat ada anak nih, ada ekonomi nih, si pelaku udah berjanji dan segala macam. Ini sebenarnya kenapa kasus KDRT tersebut masih marak pada saat ini. Dan keluarga ya Kak ya, atau hubungannya mungkin banyak hubungannya kayak banyak sekali. Mungkin dapat juga ya, misalnya lagi zaman sekarang udah bertahun-tahun kan nggak berubah guys. Jadi kan kalau KDRT itu susah untuk berubah ya Kak ya. Benar banget. Mungkin selanjutnya pertanyaan dari siapa nih, Raida ya? Iya, oke. Nah gimana nih Kak, kita sekarang kan lagi di era 5.0 ya, dimana kita tuh memaksimalkan penggunaan teknologi, media sosial dan lain sebagainya di era globalisasi saat ini. Nah pertanyaan aku tuh kayak sejauh mana sih peran teknologi dan media sosial dalam kasus KDRT di Indonesia ini, terutama dalam hal pelaporan dan pencegahannya Kak? Sebenarnya dalam suatu hal itu pasti ada baik buruknya ya, terutama media sosial ataupun teknologi. Kalau kita melihat saat ini, pelaporan tidak harus kita datang ke tempat, bahkan harus sudah ada website-nya ataupun pelaporan lewat nomor telepon gitu. Korban-korban kekerasan, terutama KDRT, sudah bisa membuat laporan ataupun meminta haknya ataupun meminta perlindungan kepada orang-orang, entah itu melalui Komnas HAM ataupun kepolisian gitu, melalui teknologi kita saat ini, entah itu melalui website ataupun nomor yang tersedia di website tersebut. Lalu bagaimana sih media sosial dalam pelaksanaan pelaporan dan pencegahannya gitu? Sebenarnya jika kita dapat memilah-milah media sosial, banyak sebenarnya edukasi yang diberikan, entah itu ahli hukum, psikologis dan lain sebagainya terkait kekerasan seksual ini. Hal itu yang menjadi segi positif kita dalam pelaksanaan media sosial ini, yang dimana pelaku KDRT sudah bisa nih step-stepnya. Mungkin pada saat ini ketika kita memegang telepon genggam kita lihat gimana ya untuk melaporkannya, ada nggak biayanya, waktu kita ketik tuh udah muncul segalanya. Itu segi positif media sosial, selain memberikan edukasi melalui media sosial seperti TikTok, YouTube ataupun Instagram. Kalau kita melihat dari segi negatif itu tadi hoax. Jadi dari teman-teman semua, pandai-pandai untuk memilah dalam persoalan ini gitu. Sebenarnya kalau kita lihat cukup pilih saja yang baik-baiknya dalam media sosial. Apalagi mungkin banyak ya orang-orang yang memakai media sosial ini dengan secara negatif, terus banyak banget positifnya ya Kak ya. Jadi kita kayak
udah canggih gitu ya, kita bisa melaporkan melalui nomor-nomor telepon yang berasal dari instansi tersebut kan Kak. Jadi kita bisa lebih gampang ketika kita mendapatkan kekerasan dari rumah tangga dari pelaku tersebut, kita bisa tinggal telepon atau menghubungi Komnas Perempuan atau Komnas HAM. Oke, mungkin dari Kakak Alia atau Raida ada pengen lain. Kalau aku sih, alhamdulillah dapat banyak ilmu nih dari diskusi kali ini. Banyak ilmu. Gimana Raida dan Kak Alia? Seneng Senang banget kita mendapatkan benefit yang banyak banget. Kita bisa mendengarkan dari sisi hukum juga gimana sih kasus KDRT ini dilihat dalam hukum. Benar kan Kak? Bener banget. Dari Kak Alia, Di diskusi kita ini banyak banget bisa baru. Bener. Nah, sebagai kayak kita tuh korban ini nggak sendirian loh di ini tentang ini bakal dapat perlindungan dari orang sekitar maupun dari negara kita. Bener. juga tadi dari Kak Tiara, bahwa sebenarnya KDRT itu ada loh bentuk-bentuk tindakannya, jangan sampai dia udah membuat mentah-mentah dengan ancaman, apalagi sudah mengerasan itu bentuk KDRT yang teman. Dan juga dari yang disampaikan Kak Tiara, kalau misalnya pelapor kendala biaya, tenang, pelaporan itu gratis dan juga ada pengacara yang cuma-cuma. Dan tentu buat kalian yang mungkin ke pressure karena entah karena biaya atau orang tua atau anak ekonomi dan sebagainya, itu ada kok, tenang aja. Jadi untuk kalian yang udah di situasi hitam tersebut, di ruangan tersebut, keluar minta bantuan karena negara kita fasilitas penuh. Ini kita udah sampai di ujung pembicaraan dan podcast kita nih Kak. Diskusinya bagus sekali dan aku banyak dapat ilmu sama Kakak. Terima kasih banyak Kak Tiara dan juga mungkin Raida sama kalian juga, kita bakal dapat banyak ilmu nih di podcast kali ini. Teman-teman juga harapannya bisa dapat banyak ilmu dan juga benefit dari podcast ini. Mungkin karena kita udah di penghujung nih Kak, mungkin juga nggak ada lagi yang mau kita bahas ya, pertanyaan juga udah habis ya. Terima kasih banyak Kak Tiara udah hadir di podcast kita. Terima kasih kembali teman-teman udah Semoga di next time kita bertiga bisa hadir lagi nemenin kalian semua, dan semoga Kak Tiara bisa diundang lagi nih buat next time nih, apalagi topik seru-seru yang bakal kita bahas. ditunggu ya topik-topik Oke, teman-teman jangan lupa kita lagi. Oke, mungkin untuk menutup podcast kita ini, kita tuh punya jarum obat ya kayak sampai kita tahu jarum obat. Sebelum menutup kita pakai jarum obat terlebih dahulu. Aku bakal membantu tetapnya ya. Oke, Combat Justice ya. We are